Saya hamba Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor Pak. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang sampai luduk bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa'addada. Yahsabu annama lahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa.
Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda thawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal, lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habislah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzana shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti
bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini, sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar nih sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 nih payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh, tak akan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu, jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet, kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdul Rahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak-balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani, setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, di antaranya Syekh Hasbullah,
belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rao. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tu? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan. Nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purbabaru. Padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustadz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Doktorandus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman. Cucunya menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustadz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah. Namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah. Nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah. Nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah. Nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya. Tapi lautannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Lautnya la ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas saja Pak Ustadz. Saya mohon Ustadz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini. Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini. Tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama. Usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya dua. Kau buat satu, ku balas dua. Ibrahim dapat balasan dua. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim. Dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku,
Anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi. Anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion, oh my son? Gila ya, kata dia. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspadalah. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya ini bukan Ustadz jadi-jadian. Nih ku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif di atas alif, bawah depan. Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha zillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha zillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu di rumah ada patung gajah keramik mahal, lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong. Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik burung merpati sedang bercengkrama, ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Potong. Bang, demi Ustaz Somad kita potong. Tinggalkan sedikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh, haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi jangan dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad SAW. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid Hidayah? Udah ku hafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah.
Tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya ada jawab lagi. Ustaz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustadz? Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun Bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang, Bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam, Bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan, Bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau ini duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka-muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana, karena yang ditengok bukan kerja dia tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa haram? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli, koruptor mau bangun rumah, saya mau beli semen, maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual nih halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita halal, maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Nah, ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat Id? La ilaha illallah. Sholat Id pun terlambat. Parah kawannya ya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat Id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak. Karena takbir itu hukumnya sunat. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. Kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh medan sudah sholat. Maka dalam kitab
Kitab Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat. Apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, Bang, ini laki-laki LGBT ini kan? Bang, kau berubah bang, berubah. Usah kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT ini. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna rijala syahwatam min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna alaihim bihijaratim min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini bebisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustadz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh
tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa, berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu. Ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang anak-anak gadis ini yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini tengoknya bukan ilmu agamanya, ini tengoknya datang naik apa. Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa Rabbi habli minas salihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih, malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin, malam Jumat stop wirid Yasin, malam Sabtu pengajian akhlak, malam Ahad tablik akbar. Masjid mesti penuh tiap malam, karena kalau tidak kosong masjid. Akan tetapi waktunya dimulai ketika azan sholat isya hendak berkumandang, sehingga jamaah sholat isya pergi ke masjid lain. Apakah sikap Ustadz itu benar membuka pengajian ketika azan isya berkumandang? Habis sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Kenapa mesti pas azan isya itu? Sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Saya selalu membuka pengajian maghrib. Kalau pengajian di Pekanbaru maghrib. Supaya apa? Supaya orang sholatnya 2. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau dibuat isya, banyak jamaah datang lambat. Bahkan diumumkan, jamaah Ustadz udah terduduk setengah jam. Buat pengajian maghrib. Maghrib ke isya. Di Malaysia kami gitu. Maghrib, isya, pengajian. Habis isya, tanya jawab. Efektif. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah. Dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal. Sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustadz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini udah jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil. Saya habis pengajian subuh, Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang,
mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong makmu ini ke Makkah, jalan kaki, tawaf, sa'i, umrah, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, Mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustadz mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, Bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar. Maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian. Sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning. Karena 2, pertama terbuat dari kertas ubi. Yang kedua karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik. Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua. Anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya?
Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi. Karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Nah, suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang. Pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kita kerja di Karimun, bayar zakatnya di luar Karimun? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di negeri itu, diberikan kepada fakir miskin di negeri itu. Cari makan di Karimun, bayar zakat di kampung. Apa maksudnya ini bro? Pak Ustadz, di kampung saya banyak orang susah. Pakai prosentase lah. 75% di Karimun, yang 25% di kampung halaman. Jangan kau bawa semua di kampung. Habis itu kau cari makan di sini. Di sini ada fakir miskin. Makanya bayar zakat itu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, supaya diatur terus. Waktu saya sosialisasi di Kampar, Kabupaten Kampar Riau, bayarlah zakat ke Basnas. Datang satu bapak-bapak, Pak Ustadz, kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, keluarga saya tak dapat, orang kampung saya tak dapat, maka saya tak mau bayar ke Basnas. Kebetulan orang Basnas ada di situ. Ada ketua Basnas di situ. Pak Basnas, tolong jelaskan. Ditanyanya, ente berapa kasih keluarga zakat? 500.000. Serahkan harta ente ke Basnas, kami kasih 1 juta. Terdiam dia. Makanya kita buat daftar. Saya mau bayar ke Basnas, tapi saya selama ini ada tanggungan. Ada tetangga saya, ada keluarga dekat saya. Kalau kalian mau bayarkan ini, maka saya serahkan. Insya Allah bersatu kita lebih besar. Zakat ini sama macam lidi. 1 batang lidi, apa yang bisa dibuat? Tapi kalau 1 sapu lidi yang besar, maka insya Allah jangankan fakir miskin, semuanya akan hilang. Seperti yang pernah dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maroko, 8 negara. Berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, dari Asia ke Afrika, takkan ada fakir miskin. Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan, Basnas ditopang dengan perda, peraturan daerah yang dibuat DPR, disupport oleh bupati, kepala daerah, alim ulama menebarkannya, men-share-nya melalui ceramah dan khutbah. Selamatlah negeri ini daripada kristenisasi, daripada rentenir, daripada riba. Kenapa? Tertolonglah dengan ekonomi umat dengan zakat. Apa hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang.
Ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Ku tengok dulu mukanya ya Ustaz. Kemarin ku tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Karimun itu putih. Rupanya matahari belum terbit. Tak jadilah Pak Ustaz. Batal. Pas dilihatnya cocok, sempurna. Putihnya sesuai Pak Ustaz. Rupanya pas senyum gigi berkawat. Tak jadi, batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Li'annahu ajdaru. Karena itu lebih menguatkan hatimu untuk menikahinya. Yang boleh tengok itu dua saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba saya. Kalau hamba saya kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya? Oleh sebab itu kalau sudah siap, istikharah. Ma khaba man istakhara wa man alima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan melalui chat berdua. Pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama entah apa-apa dia buat, lama-lama berjanji. 6 cara setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Fanazratun, pandangan mata. Yang kedua, fasala fabtisamun, senyuman. Setelah menengok, senyum. Yang ketiga, fasalamun, say hello, hai. Yang keempat, fakalamun, apa kabar? Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu tak ada mahram, terjadi apa yang terjadi. Mudah-mudahan terpelihara anak-anak kita ini dari pergaulan bebas. Siapa yang mengontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, oh silakan bawa. Saya bawa ya Pak, bawa. Kami pulang jam 12 Pak, adzan subuh pun tak bawa. Semoga Ustaz diberikan umur panjang yang berkah. Amin. Saya mohon izin menyampaikan tausiah Ustaz melalui tulisan terutama masalah zikir. Boleh ya Pak Ustaz? Mantap. Ceramah-ceramah ini kalau bisa anak-anak muda kalian tulis ulang balik. Habis itu kalian share. Buatkan grup WhatsApp, kumpulan ceramah Ustaz Somad dalam bentuk tulisan. Grup FB, kumpulan ceramah Al-Mukarram fulan, Ustaz kami. Kirim semua. Karena banyak orang tak mau mendengar, mau membaca. Banyak orang tak kursus membaca, mau mendengar. Ada orang tak fokus baca, tak fokus dengar, dia mau nengok. Ada orang fokusnya nengok tapi tak mau dengar. Ada orang fokusnya dengar tak mau nengok, MP3. Ada orang tak fokus dengar mau nengok, MP4. Tak mau dengar, tak mau nengok, tulisan. Tulisan tak mau, nengok tak mau, dengar tak mau, campakkan ke laut. Saya simpan di deposito. Ada bunganya, sedangkan bunganya tak boleh diambil. Jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustadz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, diterjemahkan dalam buku namanya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Menabung di bank konvensional, karena di kampung dia tak ada bank Riau Kepri Syariah. Terpaksa menabung di bank konvensional, karena kalau diletakkan di bawah bantal hilang. Saya khawatir kalau diletakkan bawah bantal Pak Ustadz. Kau khawatir pencuri? Tidak. Jadi siapa yang kau takut? Bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan kau dapat juga. Jadi duit tadi terpaksalah diletakkannya di bank konvensional. Tentu ada bunganya. Apa hukum mengambil bunganya itu? Haram. Kalau begitu dicampakkan ke laut, tak boleh. Karena tak boleh membuang duit, haram juga hukumnya. Jadi bagaimana caranya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, dipakai untuk masalih ammah, kemaslahatan umum. Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini, karena kata dia subhat. Di antaranya pondok pesantren tahfiz Quran Buya Yahya. Nah, itu dia kasih tahu, duit-duit yang dari bank jangan. Aku tak mau anak muridku ini gelap otaknya.
Tak bisa menghafal Quran, gelap dia. Asal ditengoknya Quran tuh gelap aja. Gara-gara makan subhat, makan Arab. Ini kata Syekh Yusuf Qardawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan. Saya dengar, saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan kaji kita subuh ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina, Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru.
Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak Ali. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Makkah, kerja, pulang, bayar utang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang.
Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah. Rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir, hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja. Masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal, ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas.
Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas terus. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal, baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada guna, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh. Duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu.
Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badan, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi. Hampa tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wa li ummahatina, ummah kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas. Tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini. Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya. Qawi imanaha, kuatkan imannya. Ar-rahmazuk hal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.